ahli ibadah bernama Juraij. Belum, Ustaz. Juraij itu ahli ibadah yang taat gitu. Satu ketika dia sedang beribadah, kemudian ibunya datang mengetuk-ketuk kamarnya. Baik. Sementara dia di dalam beribadah. Dia tahu itu suara ibunya, tetapi karena dia sedang menikmati kehusyuannya, katakan seperti itu ya, beribadah, dia mengabaikan ibunya. Ibunya sabar pertama kali, masih diketuk lagi setelah sekian lama menunggu diketuk. Sampai kesal ibunya. Juraij, ini ibumu gitu. Sudahlah menyisihkan waktu sedikit saja untuk menemui ibu. Juraij tidak menanggapi panggilan ibunya. Akhirnya pergi dengan kecewa sang ibu. Ya udahlah, kalau memang kamu sudah tidak mau lagi, saya doakan kamu nanti kena celaka gitu. Suatu saat kamu akan mendapatkan kecelakaan. Saya doakan. Benar. Dalam riwayat itu dikisahkan berapa lama kemudian Juraij itu difitnah. Difitnah bahwa dia telah berbuat maksiat terhadap seorang perempuan pelacur, dan dia dituntut oleh perempuan itu sampai dia melahirkan. Juraij berusaha membuktikan, tapi raja pada saat itu tidak mau yang sebagai tidak karena pengakuan perempuan itu, dan itu ternyata berkat dari doa sang ibu. Nah, dalam riwayat itu disebutkan sampai akhirnya sang ibu itu kasihan melihat Juraij ini dituntut pengadilannya, kemudian akhirnya sang ibu kembali mendoakan. Lalu lahirlah anak itu, dan ternyata atas izin Allah anak itu bisa menyebutkan bahwa bukan dia yang ayah saya gitu. Dan ini dalam beberapa riwayat memang ada beberapa kisah yang menjelaskan tentang bayi yang bisa berbicara untuk membuktikan kebenaran. Itu satu. Ada juga riwayat yang menyebutkan di antara salah seorang sahabat yang taat beribadah, kemudian sekali waktu dia sakit dan sekarat. Rasul bertanya kepada para sahabat, kemana si sahabat itu? Para sahabat menjelaskan bahwa dia sedang sakit ya Rasulullah, dan sekarang sekarat. Kalau begitu tuntunlah dia untuk mengucapkan kalimat syahadat di akhir hidupnya. Tapi para sahabat bilang, nggak tahu ya Rasulullah, dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat. Kok bisa seperti itu? Nah, ditelusuri para sahabat bilang, ya mungkin karena dia pernah durhaka kepada orang tuanya, kepada ibunya. Kalau gitu cari tahu di mana ibunya, supaya ibunya bisa dimintakan supaya memaafkan anaknya, karena rupanya dia tidak kunjung mati, jadi sulit kehidupannya saat dia sekarat, dan tidak juga bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, padahal dia seorang sahabat yang taat beribadah. Akhirnya sang ibu dipanggil oleh Rasulullah, diminta kepada panggillah ibunya ke sini untuk bisa kita sampaikan, dibujuk. Tapi ibunya, saya sudah terlanjur kecewa. Kalau begitu, kalau ibu tidak berkenan untuk memaafkan dia, lebih baik kita bakar saja, daripada nanti di hari kemudian tetap toh dia dibakar juga. Betul. Rupanya karena cinta dan kasih sayang seorang ibu, tidak tega dia dibakar anaknya, cair semuanya, luluh. Akhirnya dia katakan, kalau demikian daripada anak saya yang saya besarkan itu dibakar, saya maafkan dia. Begitu dia katakan saya maafkan dia, barulah dengan lancar bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari sini kita bisa belajar bahwa seorang ibu adalah sosok yang paling besar peranannya untuk menentukan bagaimana masa depan seorang anak. Dan ridha Allah ada pada ridha seorang ibu, ridha orang tua. Oleh karenanya jangan pernah membuat ibu sakit hati, kecewa, membentak, apalagi sengaja berbuat aniaya, menzalimi. Sekarang ini banyak kan, ada malah seorang anak yang membunuh ibunya. Astagfirullahaladzim. Kan banyak, ada kita sering mendengarkan berita seperti itu. Karena sudah kalap, sudah gelap mata, akhirnya ya dia melakukan aniaya karena tidak dibelikan motor.
ibunya dibunuh. Itu jelas-jelas kemana di dunia saya sudah tersiksa batinnya, apalagi di akhirat. Dan inilah yang tersirat dari ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Supaya kita taat, ya, dan kita menjadi anak yang patuh kepada ibu kita. Jangan pernah kita mengecewakan, jangan pernah bersuara keras, lebih apanya, mungkin meninggikan tone suara daripada ibu, seolah kita membentak. Karena jelas di dalam Al-Quran disebut wala taqul lahuma uff. Jangan kamu membentak. Uff itu kan kalau diterjemahkan Nah, sementara kita kan sering begitu, dipanggil saja namanya, oi mat, kok saya terus gitu kan. Aduh, gitu ya. Iya, itu kan kekesalan Iya. seperti itu yang menunjuk